Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Malam ini kita habiskan pembahasan tentang fadilah menunaikan zakat. Di pertemuan kita yang lalu kita mendapatkan melalui dalil-dalil bahwa orang yang membayar zakat akan membuka pintu rezeki, terbukanya pintu-pintu rezeki yang lebih daripada apa yang dia bayarkan. Kemudian juga fadilah berikutnya yang sudah kita bahas, orang yang menunaikan zakat maka Allah simpan untuknya ajran azima, yaitu pahala yang berlimpah ruah, dan itu nanti diberikan, dibuka celengannya di akhirat. Karena kalau orang yang terlalu berharap di dunia, fama lahu min nasib, maka dia tidak mendapatkan lagi di akhirat. Maka wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka jangan terlalu berharap balasan Allah di dunia. Cukup Allah memelihara kita saja, itu sudah bersyukur kepada Allah. Baik, kita lanjut. Fadilah yang ke-12 yang kami dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, yaitu kalau orang atau penduduk suatu negara tidak menunaikan zakat, atau sebahagiannya tidak menunaikan zakat, maka ini akan menjadi penyebab terhalangnya hujan. Dalam tanda kutip, yang Allah maksud adalah terhalangnya kebaikan, karena hujan itu lambang sumber rezeki. Jadi orang diberikan hujan untuk menyebabkan kebaikan dalam segala hal. Dia bisa mendapatkan tumbuhannya subur, bisa dipanen, juga sekaligus penyejuk badan dari panasnya cuaca. Jadi ini lambang hujan, ini lambang kebaikan. Dan ini didapatkan dari hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dengan derajat yang sahih. An Abdullah bin Umar qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan dirinya kepada kami. Jadi Rasulullah itu salah satu metode dakwah, sering menyampaikan sesuatu kepada sahabat-sahabat, kadang-kadang kapanpun, dimanapun yang dianggap penting. Jadi memberi tausiah oleh Rasulullah dari dulu
Itu sudah sering. Namun tentu tidak ada jadual yang beraturan. Kita hari ini membuat jadual yang beraturan. Lalu kemudian faqal, Rasulullah berkata, ya ma'asyaral muhajirin, wahai golongan orang-orang muhajirin. Jadi di saat itu sedang berkumpul sahabat-sahabat dari golongan muhajirin kebetulan. Khamsun iza ubtilitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Kata Rasulullah, ada 5 perkara yang akan menyebabkan kalian terjatuh ke dalamnya. Kalau kalian melakukan 5 perkara ini, kalian akan terjatuh di dalam kemarahan Allah. Itu maksudnya. Dan aku berlindung kepada Allah. Artinya aku memohon kepada Allah, semoga yang 5 perkara ini tidak jatuh pada kalian. Nabi mengatakan ini tentunya berdasarkan informasi dari Allah. Nabi tidak mengatakan sesuatu yang gaib kecuali dengan izin Allah. Maka Rasulullah menjelaskan yang 5 perkara, kalau kita lakukan atau suatu penduduk negeri melakukannya, mereka akan diberi ujian atau azab dari Allah di dunia. Jadi ini 5 perkara ini langsung diuji di dunia, tidak ditunggu di akhirat. Nah, apa dia? Yang pertama, lam tadhharil fahishah fi qaumin qat hatta yu'linu biha. Kalau seandainya suatu kaum telah memamerkan, membangga-banggakan pekerjaan zina. Jadi kalau suatu kaum telah melakukan zina dengan cara terang-terangan. Dulu pelacur sudah ada. Dari Bani Israel pelacur banyak. Bahkan terkenal pelacur yang memberi minuman seekor anjing, yang kemudian dikatakan Rasulullah masuk surga. Dan cerita tentang pelacur dari dulu ada dalam riwayat-riwayat hadis. Di kalangan jahiliyah juga ada. Namun mereka tidak berani melakukannya terang-terangan. Mereka bersembunyi walaupun diketahui di mana mereka, tapi tidak berani terang-terangan. Nah, kata Rasulullah, kalau tiba suatu masa di saat zina mulai dilakukan terang-terangan. Dan ini zaman kita. Lihat hari ini orang tidak lagi merasa malu untuk berzina atau mendekati zina. Pacaran dianggap biasa. Bahkan di kota-kota besar kalau tidak ada pacar itu dianggap kiri. SMP belum punya pacar itu dianggap ketinggalan zaman. Terbukti kejantanan kalau punya pacar. Begitu keadaan. Lalu mereka terang-terangan berboncengan malam-malam libur. Itu tidak ada yang melarang. Tidak usah bicara di Jakarta. Lihat keadaan kota kita. Adakah yang melarangnya lagi? Tidak ada. Berjalanlah di sekitaran waduk. Walaupun saya jarang berjalan ke situ, tapi coba jalanlah. Itu menjadi hal yang biasa. Duduk di satu tempat, kemudian berzina, dan tidak ada yang berani melarang. Karena kata Rasulullah, tanda kiamat, orang akan berzina terang-terangan, dan ketika orang melihat, ada orang saleh yang melihat zina itu, dia akan mengatakan, kalau mau berzina, jangan di sini. Pergi ke balik tembok. Itu bahasa hadis. Dalam hadis sebutkan tanda-tanda akhir zaman. Orang berzina, ketika orang saleh melihatnya, maka cara melarangnya, kalau mau berzina, jangan di sini. Di balik tembok sana. Dia tidak mencegah zina, tapi hanya mengusir dari tempat itu, silakan berzina tempat lain. Begitu kekuatan orang saleh di akhir zaman.
Dan itu sudah sampai detik-detik kita akan menunggu kiamat. Dan ini terjadi. Tayangan televisi itu hampir 3/4 berisi masalah zina, pakaian, terbukanya aurat, cerita tentang sinetron. Itu semua cerita-cerita yang dikarang tentang zina. Nah, jemaah mereka Allah, apa kata Allah, apa kata Rasulullah? Kalau zina sudah dipamerkan terang-terangan, maka illa fasya fihi mutta'un, maka Allah akan memberikan kepada negeri itu penyakit ta'un. Disambung oleh Nabi, wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Allah sekaligus memberikan penyakit langka yang belum pernah terjadi di generasi sebelumnya. Itu terjadi pada negeri yang membiarkan zina. Pemimpin diam, ulama diam. Kadang-kadang sebahagian besar orang mengetahui itu maksiat, tapi tidak berbuat apa-apa. Yang punya kuasa tidak mau mencegahnya. Jadi seakan-akan agama itu hanya berada di kalangan masjid, pesantren. Jadi di jalan raya tidak ada kuasa untuk mencegah. Semua razia dilakukan, yang tidak dilakukan razia untuk mencegah orang berzina. Yang lain dilakukan, semangat. Razia masker sudah, razia vaksin sudah, razia SIM, STNK. Yang tidak dilakukan razia untuk mencari pasangan yang bukan mahramnya. Tidak ada. Ini menunjukkan apa? Kita telah terjebak ke dalam ujian yang Allah beri. Dan apa yang Allah beri? At-ta'un, penyakit muwabah. Masih belum sadar juga orang hari ini bahawa kita mengundang COVID, mengundang semua kezaliman yang terjadi pada kita akibat kita menzalimi diri sendiri. Dan yang lebih sakit lagi, setelah diberikan ta'un, kemudian ta'un itu dimanfaatkan oleh sebahagian orang untuk kepentingan pribadi. Ini benar-benar ujian. Sudah jatuh tertimpa pot bunga, jatuh dari tangga, tangganya nggak jatuh, kena pot bunga, hancur-hancuran hidup. Kita percaya tidak percaya, vaksin itu ada, tapi seakan-akan tidak ada. Mau dibilang tidak ada, tapi kematian di depan kita lihat. Dan ini tidak, entah ada obatnya, entah tidak ada, wallahu a'lam. Tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, terjadilah. Dan ini ujian berat dari Allah. Sudah hampir 3 tahun, 2 tahun kita berselimut dalam dunia ini, dipersulit dalam segala hal. Ini ada apa? Kenapa Allah memberi ini? Nabi telah memberi jawaban. Akibat zina yang merajalela. Kita biarkan HP di tangan anak kita. Kita tidak cegah sedikit pun dia mau lihat apa. Hari ini Masya Allah tayangan-tayangan di HP. Anak-anak SD sudah tahu artis-artis seksi yang mana. Dia sebutkan nama itu di antara mereka. Tapi kita orang tua hanya membuat mereka senang, mereka berkumpul tanpa pernah mengecek apakah yang mereka buka, website apa mereka buka. Tidak ada cubitan sedikit pun, tidak ada gertakan sedikit pun. Begini gaya hidup kita hari ini. Bahkan ada orang tua yang sengaja memasang internet, wifi, agar tidak mengganggu kerjanya. Semua dosa yang dilakukan oleh anak-anak ini, kalau dalam satu komplek ada satu orang memasang wifi, lalu dipakai oleh anak-anak komplek, berkumpul, bermain, membuka apapun mereka suka, mereka punya Facebook, mereka punya Instagram, maksiat habis-habisan. Mereka kalau belum balik tidak tercatat dosa. Karena itu janji Nabi. Catatan dosa syaratnya adalah balik. Tapi mereka berdosa, namun tidak dicatat, tapi dicatat ke atas orang yang memberi fasilitas. Maka pemilik wifi, semua dosa anak-anak satu komplek
dialirkan kepada pemilik wifi. Jadi jangan pandang remeh, seakan-akan kita ini asal saja. Ada yang di kedai kopi ya, untuk melariskan dagangan, membiarkan orang buka suka-suka, tidak ada filter, tidak ada apa-apa. Yang penting ada pelanggan. Pelanggan cuma duduk dengan satu kopi pancung, dia cuma bayar sekitar 5,000. Tapi dia duduk dari malam sampai pagi. Maksiatnya luar biasa yang kadang-kadang dia lakukan. Mati pemilik kedai kopi, seluruh dosa yang dilakukan oleh orang yang menikmati dari fasilitas itu dikirimkan Allah kepada pemilik kedai kopi, karena usahanya diteruskan oleh anaknya. Habislah kita. Jam depan. Tahu jam Pak? Jam habis. Ya. Tidak ada daya terima gaji, pensiun, maksiat orang. Kita sudah mati, gaji dialirkan, gaji maksiat orang. Ini akibat memberikan fasilitas. Maka berfikirlah kembali, yang hari ini membuka warnet, hari ini memberikan apapun kepada orang yang dia lakukan dengan fasilitas kita beri maksiat. Maka jangan heran hari ini zina merajalela. Maka Allah berikan taun, penyakit muabah. Nabi sudah kasih tahu. Namun masih ada orang-orang yang tidak percaya, yang mengatakan bahawa ini akibat dari Wuhan. Di Wuhan sudah aman. Entah betul pun aman, wallahu alam. Ini akibat kelelawar mati, dipanggang, lalu dimakan, lalu jadi COVID. Allah alam. Ini, akibat itu. Ya. Lalu selalu agama yang jadi kambing hitam. Ya. Salat, jaga jarak. Habis salat, duduk di kedai kopi, enggak perlu jaga jarak lagi. Karena COVID cuma datang di masjid. Aneh, cara berfikir orang aneh. Tapi begitulah Allah beri. Kita benci, kita tidak suka, tapi kita harus menanggung kebodohan ini. Kita tahu ini bodoh-bodoh, ini cerita bodoh-bodoh ini, Pak. Tapi kita harus menanggung yang bodoh-bodoh ini. Ya, ini akibat apa? Kita biarkan maksiat di depan mata kita. Makanya cari pemimpin yang saleh. Cari pemimpin yang saleh kalau mau berubah, Pak. Kalau cari pemimpin hanya sekedar untuk mendukung partai, begitu terpilih hanya untuk menghidupkan partai, akan berulang hal yang sama. Maka orang saleh, tolong calonkan diri jadi pemimpin. Kalau nggak bisa langsung jadi top leadernya, paling kurang jadi wakil. Tapi sayangnya banyak wakil tidak berfungsi. Dan kita sudah lihat di depan mata kita, Pak.